Kita tahu bahwa Pak Guru kemarin kan sempat membuat komparasi antara Kang Deddy dengan Pak Jokowi gitu kan. Hmm. Kita tahu bahwa sekarang Kang Deddy itu kan dielu-elukan sebagai sosok pemimpin akar rumput begitu kan. Iya. Seperti Jokowi di awal dulu kan juga begitu gitu. Iya. Cuman masalahnya, benarkah rakyat kita itu membutuhkan pemimpin yang seperti itu, atau hanya sebenarnya mereka itu rindu terhadap harapan yang dulu pernah dijanjikan gitu? Gimana Pak Guru? Saya melihat kerinduan masyarakat terhadap pemimpin baik hati, pemimpin yang merakyat, itu nampak dari betapa fanatiknya masyarakat pada Pak KDM sekarang, Pak Kang Deddy Mulyadi. Itu sehingga ketika kita membuka kemungkinan untuk mengkritik beliau, itu bisa digoreng, bisa dihujat habis-habisan. Nah, ya termasuk konten ini juga dan konten kemarin juga. Jadi ketika kita mencoba membuka kemungkinan bahwa Pak KDM itu bisa saja salah, bahwa Pak KDM bisa saja mungkin kelak mengkhianati rakyat dan sebagainya, baru kata kemungkinan yang kita tampilkan itu sudah bisa memancing emosi dan amarah yang luar biasa dari para pengikutnya. Nah, saya bikin konten yang kemarin itu terkait dengan Pak Jokowi, ternyata juga ada komika stand up comedian yang juga mencoba mengkomparasikan antara Kang Deddy Mulyadi dengan Pak Jokowi sekitar 15 tahun yang lalu, dan beliau dihujatnya sampai Instagramnya dimatikan. Oh, Saking dihujatnya. Nah, inilah justru yang saya khawatirkan. Saya tidak terlalu khawatir pada Pak KDM-nya, saya khawatir bahwa fanatisme berlebihan dari manusia-manusia yang mengaguminya itu justru akan merusak Pak KDM sendiri dalam hal ini gitu. Fanatik pada manusia itu kan dalam agama itu dilarang, tapi kita tuh tidak bosan untuk melakukan hal yang sama. Jadi kemarin ketika saya bikin konten, jangan-jangan Pak KDM akan menjadi Pak Jokowi kedua, the next Jokowi. the next Jokowi, dalam artian Pak Jokowi dulu diidam-idamkan, dipuji-puji, disanjung-sanjung. Yang mengkritik Pak Jokowi itu bakal dibully habis-habisan oleh netizen. Saya ingat betul pada waktu itu. Tapi akhirnya Pak Jokowi sendiri yang sekarang dibully habis-habisan. Iya, iya. Nah, saya khawatir Pak KDM juga seperti itu. Kemudian banyak yang tidak setuju dengan itu dan mengatakan, jangan bandingkan Pak Jokowi dengan Pak KDM. Pak Jokowi itu pencitraan, sedangkan KDM itu murni. Dan seterusnya. Pak Jokowi itu di zaman dulu tuh adalah kepala daerah terbaik ketiga di dunia, yang menuliskannya lembaga internasional. Saking merakyatnya beliau gitu. Tapi apa yang terjadi? Ya seperti yang kita lihat sekarang gitu. Apakah itu gara-gara konspirasi atau gara-gara kekuasaan membutakan mata Pak Jokowi, itu urusan yang lain. Maksud saya adalah, kan kita membuka kemungkinan hal yang sama juga terjadi pada Pak KDM. Jadi dukungan kita kepada Pak Deddy Mulyadi itu semestinya adalah dukungan yang lebih rasional, bahwa beliau bagaimanapun adalah manusia yang akan rusak juga kalau terus-terusan mendapatkan pembelaan, sanjungan, pujian yang tidak berakhir gitu. Beliau tuh manusia, jadi please jangan fanatik pada manusia. Itu pesan yang ingin saya sampaikan. Jangan fanatik kepada manusia gitu ya. Iya, Meskipun terkesan memang KDM itu berjuang sendirian, Pak Guru. betul betul, beliau itu berjuang sendirian. Bahkan orang-orang yang fanatik pada beliau juga sebenarnya tidak mendukung gagasan beliau. Misalkan Pak KDM itu habis-habisan memerangi sampah, ya pendukung fanatiknya itu masih buang sampah sembarangan dan be Iya, iya. aja gitu dengan seperti itu. Pak KDM itu habis-habisan urusan pendidikan, dan pendukung-pendukungnya masih banyak yang ngegamplangin anaknya gara-gara anaknya salah gitu, mendidik dengan cara yang salah, itu banyak yang seperti itu gitu. Jadi kalau misalkan balik ke pertanyaan awal, apakah ini ekspresi dari kerinduan masyarakat terhadap pemimpin yang merakyat? Iya, tentu saja. Jadi kita tuh gampang sekali untuk kagum karena kita menginginkan untuk kagum tapi nggak dapat terus gitu. Dulu misalkan ada seniman di Indonesia, senimannya merakyat sekali, um, Alif Bata. Alif Bata. Iya, pemain Ya, gitar. tahu 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 Iya, tahu. itu
itu bukan hanya pemain gitar yang handal, tapi dia merakyat. Dan coba misalkan di kolom komentar hujat dia, wah langsung diserangnya itu luar biasa, mati-matian. Kenapa? Sedangkan yang nontonnya kadang-kadang main gitar juga nggak ngerti. Iya, iya, iya. Nah, artinya apa? Artinya mereka itu sebenarnya rindu, kangen sama orang yang merakyat tapi memiliki prestasi besar. Sedangkan kita justru malah dipenuhi oleh pemimpin-pemimpin yang arogan, yang naik mobil aja harus dikawal, yang pakai sirene segala rupa, padahal cuman datang kondangan gitu. Jadi kita merindukan. Nah, ini yang saya bingungkan dari pemimpin-pemimpin Indonesia. Kalau pemimpin Indonesia tahu bahwa pasar di Indonesia adalah pemimpin yang merakyat, kenapa mereka tidak berkampanye dengan cara seperti itu? Pada akhirnya saya tahu jawabannya. Karena mereka tidak bisa seperti itu. Karena mereka memang arogan. Karena mereka memang tidak memiliki kapasitas untuk memimpin dengan kepemimpinan yang merakyat. Hanya beberapa gelintir orang, diantaranya adalah Pak KDM. Makanya ketika beliau muncul, merakyat itu gak bisa dipura-purai gitu. Coba bayangkan kalau misalkan biasa kita naik Alphard dan semuanya harus dimudahkan, kemudian kita harus nyemplung ke sungai, itu bukan sekedar kesulitan untuk melakukan pencitraan. Itu berarti mengubah gaya hidup kita, dan pemimpin-pemimpin gak ada yang berani untuk melakukan itu karena memang gak bisa gitu. Ada yang bagi-bagi kaos, tapi kan akhirnya marah-marah. Ada yang kayak gitu, mencoba pura-pura merakyat tapi kan gagal. Tapi ketika kemudian semua sorot kamera itu ditujukan ke KDM, kalau kemudian kita bisa berpikir secara kritis gitu ya, kita tahu bahwa salah satu fungsi utama intelijen itu kan ya untuk meng-create seorang sebagai calon pemimpin masa depan gitu, dan KDM itu adalah kader Gerindra gitu. Mungkin nggak ini ada campur tangan dari pemerintah untuk kemudian memblow up KDM secara masif sehingga itu nanti akan menguntungkan pola kaderisasi yang ada di Gerindra? Iya, ini dimanfaatkan oleh partai politik tertentu, iya jelas. Dimanfaatkan oleh tokoh tertentu, iya jelas. Tetapi mereka hanya bukan sebagai inisiatornya, tapi mereka hanya menunggang ombak yang sudah terjadi. Gitu. KDM sendirilah yang sejak awal memang jadi pejabat sekaligus jadi YouTuber. Sejak awal, sebelum jadi gubernur juga kan masih di Purwakarta ya. Iya, sudah konten seperti itu. Jadi itu sudah diketahui. Nah, ketika booming, blow up, itu juga adalah gara-gara beliau, gara-gara kontennya, timnya, kameramennya, segala rupanya. Nah, ketika itu sudah menjadi besar, sudah menjadi dikenal, kemudian menjadi fenomenal, ya akhirnya banyak orang yang pengen ikut mencicipi dan ingin menaiki gelombang besar itu, dan pada akhirnya mulai diwacanakanlah ini penggantinya Prabowo kelak, atau misalkan wakil presidennya kelak, atau apa kelak. Jadi ketika seorang pejabat yang baik itu di Indonesia pasti berpikir soal amanah yang diembannya. Tapi yang jadi masalah adalah di waktu yang bersamaan pejabat itu juga adalah politikus. Sehingga ketika di satu sisi kita anggap Pak KDM itu sekarang sedang berusaha untuk menangani masalah-masalahnya, ada banyak sisipan-sisipan, titipan-titipan, kepentingan-kepentingan politik, saya nebeng di sini, karena untuk kepentingan nanti tahun 2000 sekian, kepentingan tahun 2030 sekian dan sebagainya, itu mulai masuk ke sini. Termasuk juga misalkan partai lain gitu yang mencoba untuk bikin semacam tabungan oposisi gitu. Tabungan oposisi. Iya, jadi dia mulai catat nih kesalahan-kesalahan. Itu sekarang Pak KDM itu disorot kan. Ini siap ada masalah, nah catat. Nanti kalau misalkan ada satu waktu nanti di blow up di masa yang akan datang. Sama seperti Pak Ridwan Kamil dulu. Pak Ridwan Kamil ketika ada misalkan masalah berhubungan dengan LGBT, beliau diwawancara, kemudian beliau bilang ya saya secara pribadi tidak ada masalah dengan itu gitu. Dan pada waktu diwawancara itu senyap biasa aja, gak ada apa-apa. Tapi kata-kata itu ditabung, disimpan. Tabungan oposisi tadi tabungan ya. Oposisi. Pas Okay. bagian nyalon ke Jakarta, di blow up video itu, wawancara itu, lihat Pro LGBT. Lah, kenapa dulu gak seru, gak rame, sekarang ada? Ya itulah politikus. Jadi Pak KDM sekarang itu lagi ditabung nih, ini
Kemarin itu lagi ribut sama seorang perempuan yang korban gusuran. Sekarang kan tenggelam sama euforia orang yang mendukungnya. Iya, iya. Tapi itu sama oposisi tuh dicatat, disimpan tuh videonya tuh gitu ya. Nanti belakangan ketika ini lihat bagaimana cara seorang gubernur berusia sekian mempersekusi anak di depan publik. Ya bisa aja yang Ya, seperti ya, itu ya. gitu. Jadi eh, sebagai seorang pejabat yang amanah, kita harus mendukungnya. Tetapi kita juga harus mengingat bahwa di Indonesia selain jabatan publik, orang-orang yang menjabat itu biasanya juga adalah politikus. Dan politikus itu akan berbenturan, akan berhadapan dengan lawan-lawan yang selama ini terus-terusan mencari kelemahan dan kesalahannya. Kalau misalkan akhirnya nanti Pak KDM itu anggaplah pro dengan kepentingan mereka, ya ditutup rapat-rapat, gak akan diungkap sama sekali. Tetapi ketika nanti berseberangan, ya udah diangkat. Semua pejabat kita seperti itu. Inilah karena kenapa banyak teman-teman di Ngaji Roso tuh minta Guru Gembul tuh harus jadi narasumber tiap bulan di Ngaji Roso gitu ya, karena memang analisisnya keren gitu ya, smart gitu. Oh, Pak Guru, balik lagi ke KDM, kan pernah dikonfrontir dengan ormas kan, ya kan, ada konfrontasi kan dengan grip dan lain sebagainya gitu. Dan sekarang kan banyak orang marah gara-gara ormas ini gitu. Pertanyaan saya yang pertama gini, siapa sih sebenarnya dalang di belakang ormas ini gitu? Ada motif apa sampai kemudian dia palaki pengusaha-pengusaha itu gitu? Kalau nggak ada yang desain, nggak mungkin deh kayaknya. Gimana Pak Guru? Oke, kita mulai dari hal yang sederhana dulu. Ketika ada desainer besar di Indonesia, dia tuh mesti tinggal di Indonesia. Dan karakteristik dari orang yang tinggal di Indonesia itu adalah orang yang pemalas. Dia tidak mau mendesain sesuatu dari awal. Oke. Dia pengen bikin desain yang memang sudah ada. Jadi kalau misalkan kita jadi klub bola, kita nggak mau mendidik seorang pemain dari awal. Dia maunya setelah ada pemain besar, dia langsung jadikan itu sebagai pemainnya. Kurang lebihnya seperti itu. Yeah. Nah, termasuk desain ormas. Kita mulai dasar dari ormas itu apa? Ormas di Indonesia yang sangat terkenal banyak. Yang bahkan kemerdekaan Indonesia juga dipelopori oleh ormas. Yeah. Budi Utomo itu ormas. Ya, kemudian apa lagi ya? Muhammadiyah ya tentu saja itu adalah ormas gitu. Itu ormas semuanya. Itu sebenarnya baik. Kemudian ketika pemerintah gagal untuk mensejahterakan rakyatnya, maka rakyat-rakyat yang tidak sejahtera itu akhirnya banyak yang melakukan tindakan-tindakan kekerasan dan tindakan-tindakan main hakim sendiri untuk mendapatkan keuntungan pribadi karena kepepet. Nah, orang-orang itu kita sebut sebagai preman. Kalau preman itu semakin lama semakin besar, kalau dilawan ongkosnya mahal. Bagaimana supaya mereka bermanfaat? Ya, preman-preman itu langsung diakomodasi oleh pemerintah untuk kepentingan pemerintah. Nah, misalkan dalam konteks ini pemuda Pancasila. Pemuda Pancasila itu dulunya segerombolan preman. Lalu kita aman ya bicara seperti ini ya, kita terbuka saja. Pemuda Pancasila itu dulunya sekelompok preman. Kemudian kalau diberangus, dihancurkan, unfaedah juga. Kita merugikan, kita kehilangan banyak sumber daya, kita juga kehilangan banyak warga, ya lebih baik mereka diakomodasi. Politik akomodir ini ya. Ya, maka pemuda Pancasila itu direkrut oleh tentara. Kamu preman, dan gimana kalau preman itu diarahkan pada sesuatu yang positif? Kamu tetap berantem, kamu tetap menyerang orang, tapi yang menjadi musuh negara. Siapa itu? PKI. Akhirnya pemuda Pancasila, para preman itu dididik, dilatih, dibenahi, dilatih berantemnya, dikasih perlindungan hukumnya, tapi juga dikasih jiwa nasionalismenya, diarahkan kehidupannya. Oke, mereka sekarang jadi prajurit-prajurit yang siap berhadapan dengan komunis. Begitu kan, itu cerita pemuda Pancasila. Dalam hal ini pemerintah itu dapat keuntungan yang luar biasa. Kalau pemuda Pancasilanya yang kalah, gak apa-apa. Orang sebelumnya juga mereka preman. Kalau menang, alhamdulillah, kita nggak usah ngorbanin tentara kita. Nah, kan gitu kan? Nah, ketika cara seperti itu ternyata baik,
Nah, maka ya udah modus seperti itu lanjutkan saja. Oh. Jadi ada kelompok pemuda yang nakal-nakal, ajak gabung ke ormas, bikinlah ormas ini, bikin Iya, ormas iya, itu, iya. akhirnya jadi banyak. Ketika sudah banyak, si negara tidak lagi mampu untuk mengakomodasi mereka. Ya karena mereka sendiri lahir dan muncul dari kegagalan pemerintah mensejahterakan rakyat. Ya kan preman muncul dari kegagalan negara dalam mensejahterakan rakyat. Kalau masyarakat sejahtera ya siapa juga yang menjadi preman gitu. Hmm. Ya akhirnya kan ketika pemerintah terus-terusan gagal dalam mensejahterakan rakyat, di saat itulah kemudian preman-preman menjadi semakin banyak, dan preman-preman itu tidak boleh diapa-apakan selain harus diakomodasi demi kepentingan pemerintah, lalu dibikinlah ormas-ormas. Ketika ormas semakin besar, biaya mereka itu menjadi semakin besar, tidak tertanggung. Jadi akhirnya apa? Pemerintah mempersilahkan makhluk-makhluk itu untuk malak, untuk minta kepada siapapun yang mereka lindungi. Kurang lebihnya seperti itu kan. Nah, ketika itu sudah menjadi fenomena menjadi semakin besar. Pak Hercules kemarin mempertontonkan jumlah pengikutnya yang katanya sekian juta. Kemudian pemuda Pancasila sebelumnya juga sudah mengabarkan ada sekian juta orang. Wah, mereka itu dipamerkan jumlahnya untuk apa? Kampanye bisa, untuk ngegebukin orang bisa, untuk menggerakkan massa bisa, Bergaining untuk ya. membubarkan massa juga bisa, untuk kemudian melawan kekuatan asing juga bisa dan sebagainya. Kalau sudah seperti itu, tinggal apa? Tinggal nunggu siapa yang mau memanfaatkan mereka. Bisakah asing memanfaatkan mereka? Ya bisa. Misalkan mengganggu perusahaan-perusahaan di Indonesia agar mereka hengkang ke Vietnam. Pindah ke Vietnam, Bisa. pindah ke Kamboja, pindah ke negara-negara lain. Iya, bisa kan seperti itu? Oke, oke, Artinya mungkinkah ormas itu juga sebenarnya by design-nya itu sebenarnya dibiayai oleh asing, kemudian mereka harus menjarah perusahaan tertentu apa tertentu, bisa ya bisa aja lah. Ini indikasi yang sangat kuat gitu. Maksud indikasi yang sangat kuat itu adalah pemerintah kemana ya dalam hal ini? Iya, iya, iya. Kalau misalkan pemerintahnya ternyata adem-adem, ya ketika saya bikin video tentang ormas, itu saya mempertaruhkan nyawa tuh betulan gitu. Ya segitunya. Tapi kan pada akhirnya Pak KDM tadi katanya dikatakan berkonfrontasi dengan GRIP, dengan pemuda Pancasila. Saya juga sebenarnya sudah janjian dengan Pak pemuda KDM, Pancasila, ya Pemuda dengan Pancasila, GRIP untuk oke. diskusi bareng. Ya karena tentu saja mereka juga tidak sepenuhnya jadi valiant, tidak sepenuhnya jadi orang jahat di sini. Tapi mereka juga ada latarnya. Nah, ayo kita diskusikan. Saya kan nantang mereka. Saya tuh nantang ke GRIP, nantang ke Pak Hercules. Coba Pak, kalau misalkan Bapak punya kekuatan yang begitu besarnya, kalau misalkan mereka benar-benar memiliki jumlah yang begitu banyaknya, kenapa mereka tidak mensatroni para koruptor misalkan? Koruptor diperasnya kan bisa lebih enak Ah, iya tuh. bener juga ya Pak Guru ya. Ya, kenapa mereka Dapatnya lebih banyak lagi gitu dapatnya ya. lebih banyak daripada minta ke pemerintah? Iya, iya, iya. Kan yang dari dana pemerintah juga udah dikorupsi kan Dan sama nggak akan koruptor. jadi common enemy juga. Iya, nah coba kalau misalkan GRIP, Pemuda Pancasila dan ormas-ormas yang begitu banyaknya itu mendukung rakyat, yang ingin rakyat lihat itu sekarang koruptor dimiskinkan. Yang ingin dilihat rakyat sekarang itu keadilan ditegakkan. Kalau misalkan lembaga-lembaga dari pemerintahan itu juga gagal untuk memperlihatkan itu, mendemonstrasikan itu, kenapa tidak ormas yang mendemonstrasikannya? Wih, keren, keren. Dia datang ke Sukamiskin, gebrak langsung, bawa kamera semuanya misalkan. Kemudian lihat tuh sel-sel megah, sel-sel kaya dari koruptor-koruptor yang luar biasa. Kemudian dari situ cek rumah-rumah di sekitar Sukamiskin itu. Karena rumah-rumah di sekitar Sukamiskin itu adalah rumah-rumah koruptor. Banyak kan yang seperti itu. Coba gerebek, berani gak? Nah ini kalau misalkan ormas-ormas itu mau melakukannya, mereka bukan hanya tidak akan dibubarkan, tapi kalau mereka diganggu sedikit saja, rakyat yang akan membela di belakang mereka semua. Makanya coba kita arahkan
hasrat kita untuk menaklukkan, hasrat kita untuk menjatuhkan, kita arahkan kepada sesuatu yang baik, kepada musuh bersama bangsa Indonesia. Bisa ya, bisa seperti itu. Dan itu mudah. Karena yang saya katakan, Kang, kita tuh nggak butuh KPK untuk menangkap para koruptor di Indonesia. Ini batinnya kuat banget ya. Barusan saya mau tanya soal KPK gitu dari jawab gitu ya. Nggak, itu kebetulan. Keren. Gimana Jadi guru? sebenarnya kita tuh nggak butuh KPK untuk memberantas korupsi. Karena bukti-bukti korupsi itu sudah terlihat tanpa kita harus bikin sebuah komisi khusus untuk menyelidiki dan menyidik di sana.